keris nih. Ini sana. Ini godhong. Liro. Masuk barang itu dijual sana. Simpan biar generasi muda biar tahu ini tinggal Wujudnya apa? ya. Tidak hanya cerita. Jadi masuk tinggalan pun Iya. Pak Surya ini sakit pun saya sangat bersyukur sekali bisa meliput tinggalan Pak Surya. Auranya dasar sekali nih. Ini hanya sebagian ya tinggalan Sebagian karena kan sudah diwaris-waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur-sedulur, tetap di channel Wawung Misteri, dan tetaplah tersenyum karena senyum adalah pintu rasa kebahagiaan kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di Dusun Sembon Durenan, Kecamatan Ngajum, dan saya berada di lokasi Padukuhan Surya Alam. Dan lebih jelasnya saya akan langsung menemui Bapak atau Mas Gigi selaku yang mampu daerah Padukuhan Surya Alam. Oke teman-teman, ini ya, lokasinya seperti ini ya. Ini saya akan langsung menuju ke Mas Gigi selaku yang mampu wilayah Padukuhan Surya Alam. Dan ini ditemani sama Ki Samudroso, sama Ki Sukmojati, dan sama Bapak atau Mas Gigi selaku mampu Padukuhan Surya Alam. Assalamualaikum. Nun sewu ganggu wekdal panjenengan saged ya. Saya saat ini berada di rumah dalam Mas Gigi yang lebih tahu mengenai tentang sejarah dari Mbah Surya Alam. Saderenge dalam pangapunten nggih Mas Gigi, sepindah kula mriki niat kula silaturahmi kaping kalih, kula kepengin mangertosi sejarah napa nika Mbah Surya Alam nika, sejatosipun beliau menika sinten leluhur nika. Nggih. Raden Suwopo. Raden Suwopo. Suwopo iku asmanipun piyambak. Asma Prokoan saking Tiang Sepa. Lajeng nalika tasih alit niku dipun mong kalian mbahipun saking ibu niku Mbah Eyang Jayaniman. Oh, nggih. Eyang Jayaniman Bupati Pacitan. Nggih, makamipun wonten Pacitan. Wonten mriku kasebat Eyang Jimat. Menika kagungan Kanjeng Jimat niku. iya, Kanjeng Jimat Oh, Pacitan. nggih pernah kula Nggih, denger cerita niku niku. kan kagungan putri namanipun Tejowati. Tejowati. Nah, iku putranipun Mbah Jimat Jayaniman kagungan putra yang Tejowati. Nah niku dipun garwa kalian Pakubono setunggal. Setunggal nggih. Nggih, Pakubono setunggal. Nah, kagungan putra salah setunggalipun nggih Eyang menika. Oh, Raden Mataram. Suwopo. Berarti saking Mataram nggih. Saking Kasunanan. Kasunanan. Nggih, saking Solo. Solo malah Nggih, nggih. saking Solo. Oh, prediksi kula malah Mataram. Saking Solo. Oh, Solo. Atau saking jalur saking Pakubono setunggal. Oh, Putranipun yang Pakubono setunggal. nggih nggih nggih. Nah,
Lajeng menika menawi nasab nggih terus eyang agem asma sebatan Panembahan Surya Alam menika niku wonten gandeng jalangipun kalian naluri Nggih. ingkang dipun wedharaken ingkang saking ramanipun nggih menika eyang Pakubara setunggal sak pemilahipun. Nggih menawi wonten toreko ngoten niku Oh, Mursitan. nggih paham kula paham. Mursitan. Terus sebatan eyang Panembahan Surya Alam menika gandengjanipun kalian Kapitayan. Sewu, wow, ngapunten nggih. Nggih. Wah, seharusnya ini bahasa Indonesia karena yang menonton pun biasa anu nggih basa Jawa dadi nggih pun enak mawon. Menawi wau bahas masalah torekot nggih. Niki kan torekot kan macam-macam nggih. Nun sewu niki sing kang dipun anut menika torekot napa menika? Kalau di sini ini namanya itu ciri khas Jawa. Nggih. Di sini ciri khas Jawa dan itu juga sudah istilahnya sudah disuratkan oleh yang jimat itu di lambang itu Pak. Nah, lambang itu namanya lambang Waringin Sungsang. Saged kula anu panjenengan. Bisa? Oh, ini teman-teman terekot yang dianut di Panembahan Surya Alam. Ini ada logonya. Ingkang tengah menika nggih. Nggih. Wah, ini teman-teman. Nun sewu nggih. Nggih, monggo. Menawi Mbah Surya Alam ingkang pundi? Betul Mboten. Menika Romo nika Mbah. Oh, iki putranipun Eyang Surya Alam. Oke teman-teman, ini di dalam rumah Mas Gigih ya. Langsung malih sing napa niku? Babakan niku nggih. Kembali ke tempat semula teman-teman ya. Oke. Nandeng aja sama ini biar bisa shopping gitu. Loh, wes enggak apa-apa. Tak duetkan ini. Duetkan. Nggih, monggo Pak. Nggih nun sewu Mas Gigi. Terus terang mawon niki memang kalau tim kula niku ada bagian tersendiri, bagian yang alusan saya pasrahkan sama Ki Samudra Rasa niki. Kalau buka mawon langsung pangapunten. Sajaripun mboten masalah anu nggih, masalah babakan ilmu niki sing wis dhuwur mboten kula mboten kathah penggalih ngoten. Yang penting kita menggali suatu napa nggih yang bermanfaat untuk masyarakat umum. Ngoten. Terus babakan torekohipun napa niku? Qadarwana Sabandia napa Sadilia napa Sataria. Dan mriki niku wau di sini karena sudah diberi apa istilahnya Logo niku tinggalan wae. lambang itu Nggih. oleh yang ya sesuai dengan itu Pak. Jadi di sini namanya itu Purwaning Dumadi Kautaman Kasampurnan. Oh, nggih paham lho. Jadi masuknya ke kolom penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Nggih, Esa. nggih. Tapi dalamnya sebenarnya sama. Sama, nggih. Ya, saya Intinya sama. Iya, saya dulu juga pernah belajar di Toreko Kodriawan. Ana Sabandia. Dalamnya ya apa? Istilah bahasa Jawa itu nunggal misah. Ya. Agendanya di sini agenda itu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Ya, agenda rutin tahunan itu 3 tahun sekali, yaitu utamanya satu suro itu peringatan tahun baru Jawa. Satu suro itu Muharram niku nggih. ya kalau di Cara Arabnya. ya, Muharram, tapi di sini pakai pedoman aboge. Oh, Ya, aboge. di sini. Nggih. Itu juga ada apa istilahnya turun ajaran khusus di setiap tanggal 1 suro, 3 suro. Terus ada lagi tanggal 15 Ruwah itu juga ada turun ajaran khusus. Terus kalau tanggal 8 Pak Mulut itu Kholya Eyang Jimat. Oh, Kholya Eyang Jimat tahun ini sudah ke 115 Masehi. Jadi Khol yang ke 115 Masehi. Kenapa Eyang Jimat itu kok makamnya ada di Sembon, padahal itu jalur dari Pakubono I. Itu riwayatnya ini agak singkat aja. nggih.
ketika masa penjajahan Belanda, Eyang itu kan juga termasuk pejuang yang satu kelompok dengan Nyi Ageng Serang, dengan Eyang Pangeran Diponegoro Tegarrejo, Masa Sentot Pakuretejo dan sebagainya. Saling bahu membahu. Ya, saling bahu membahu. Dan informasi yang saya terima dari leluhur saya, malah Eyang ini termasuk penasihat beliau-beliau. Oh, penasihat spiritual. Iya, karena Eyang Diponegoro itu masih kerabat juga dari Eyang ini. Kalau jalur dari Habib, kan Diponegoro kan dari Habib 2, tapi putra dari Selir. Gitu. Ingkang Selir kan nomor pinten, Pak? Apa? Oh, enggak, kalau yang Pangeran Diponegoro Tegarrejo, ya itu kan dari putra dari AB 2 tapi istri Selir. Oh, sejaya tadi. Terus ketika itu karena masa penjajahan Belanda dan mungkin Eyang ini ingin mempertahankan etikotnya, ingin mempertahankan pegangan keimanannya itu, sehingga apa yang telah disampaikan itu diwasiatkan kepada yang sudah menerima tuntunan, dan nama Eyang maksudnya, terus anak cucu keturunannya itu waktu itu memang disampaikan tidak boleh kerjasama dengan pemerintah, bahasanya begitu. Oh. Jadi, tapi kalau pemerintah sekarang kan betul masalah ya. tapi nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jadi Paham. waktu itu putra wayahku kabeh ojo nganti nyambut gawe bebarengan karo pemerintah. Maksudnya pemerintah Belanda mungkin. Asmaku ojo nganti di Wedarno, lan tuntunan iki ojo nganti dituturno nang sapa wae. Oh. Tapi mengko tahun diwulak-walik jumbo, asmaku, tuntunanku lan putra wayahku kabeh bakal muncul karepe dhewe. Nah, ternyata tahun diwulak-walik jumbo itu tahun 1961. Jadi tahun 1961 itu kebetulan, Pak, di sini itu ditim oleh pemerintah itu. Ya bukan maunya sini, tapi ya seperti dengan tahu ke sini kan bukan mau saya ya tadi ya ini. Maunya sana, Mas. Itu juga seperti itu, langsung ke sini ngetim pada Mbah Naryo ini, pada Mbah Naryo. Nah, karena Mbah Naryo itu pendidikan formalnya itu ya nggak sekolah dulu, akhirnya itu nggak ngerti dengan bahasa Indonesia, itu nggak ngerti, akhirnya nggak nyambung, jadi tidak terjadi komunikan. Akhirnya dilimpahkan ke Bapak. Di semua kegiatan yang berkaitan dengan sejarahnya Eyang dan sebagainya semuanya itu dilimpahkan ke Bapak. Mungkin pada waktu itu Bapak yang ngerti lah, yang bisa nyambung dengan apa yang menjadi pertanyaannya yang dikehendaki oleh pemerintah itu. Nah, pada waktu itu Mbah Nana juga masih bersikukuh, Pak. Jadi masih bersikukuh, tidak berani menyampaikan nama Eyang yang sesungguhnya, nggak berani, tetap masih masih dirahasiakan, memakai putranya yang sulung, yaitu Mbah Saleh itu. Jadi Eyang ini dulu terkenal itu namanya Mbah Saleh, Eyang Saleh gitu. Mbah Saleh atau Yang Saleh, karena putranya yang dulu itu namanya Mbah Saleh, jadi Saleh gitu. Yang sekarang nama kesepuannya itu Mbah Taliroto itu. Oh, namanya setelah. Maka sakit mriku nggih? Sakit. Alhamdulillah. Taliroto itu putra Eyang yang dulu. Nah, karena putra wayah, baik itu putra wayah darah maupun putra wayah tuntunan itu bersikukuh dalam memegang wasiat dari bapak guru atau leluhurnya, akhirnya sampai sekarang itu masih pro dan kontra, Pak. Jadi dalam menelaah kalimat yang berupa wasiat tadi masih pro dan kontra. Kalau bagi yang muda-muda itu mungkin sudah menelaah dari maksud isinya. Tapi bagi yang tua-tua itu dari konteks dari konteksnya, jadi dari kalimatnya itu. Tapi kalau yang muda-muda dari konteksnya, oh ini kira-kira sekarang sudah waktunya karena itu ada tahun di bulan wali jumbo tadi. Ternyata waktu 1961 mungkin sudah waktunya, karena pemerintah sudah terjun untuk menelusuri sejarahnya Eyang itu sampai sekarang ya. Nah, untuk
kenapa tuntunan eyang ini kok dimasukkan ke kolom penghayat, itu juga bukan maunya sini Pak ya, dari hasil penelitian dari pemerintah tadi akhirnya dari pemerintah itu memutuskan ini layaknya dimasukkan ke kolom Kategori, bukan kategori ke kolom agama. tidak ke depan gitu. Jadi ya sampai di sini karena di sini pusatnya Pak, sehingga di sini langsung pertanggungjawaban suatu kegiatannya langsung ke Direktorat Bina Hayat Pusat. Padahal nun sewu nggih. Kan niki kan jeroanipun kan torekot ya. Ya, ya kalau dirasakan begitu. Jadi bingung kula. Iya, kalau dirasakan begitu. Nah, berhubung itu yang menempatkan adalah pemerintah. Wis manut mawon ya. Kita Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan ketika kita sharing-sharing salah itu juga saya sampaikan juga. Sebenarnya di sini ya, hakikatnya itu gini ya nggak apa-apa gitu. Dari kelembagaan Direktorat Bina Hayat itu juga nggak apa-apa. Gitu. Namanya penghayatan itu itu kan enggak casing atau wadah aja lah. Yang penting penghayatan kita enggak jadi masalah. Ya isinya gitu. Terus nun sewu, maaf, murid-murid yang mriki niki saking lokal nopo di luar daerah ataupun bahkan sampai ke mancanegara? Kalau sampai mancanegara sih belum Pak, tapi tersebar bahasanya itu. Jadi putra siswanya Eyang itu tersebar atau menyebar. Ya, yang di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada, sampai ke Papua juga ada. Tapi enggak ini maksud itu enggak ada banyak itu loh. Tapi menyebar gitu loh. Utamanya ya di Pulau Jawa. Berarti nun sewu, kurikulumipun niki bermateri masalah agama nopo pendidikan formal. Kegiatannya ini gini Pak, di sini kan sebenarnya ada dua, mungkin yang dengan maksud kurikulum tadi yang yayasan ya. Yang yayasan ini ada mulai dari PAUD terus SMP Islam Surya Alam sampai ke SMA. Terus yang saya ceritakan ini beda lagi. Yang saya ceritakan ini itu berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan. Ya, jadi saya itu pengurus budayanya. Mata. Kalau Pak Desopan, Mas itu, Mas saya itu yang mengurusi yayasan kependidikannya. Gus Topan itu masih Iya, Mas saya. Kula pun napa ngertos naminipun tapi dereng ngertos. Kalau Pak Anton ya apa ya? Nggih, sering sharing kali Mas Anton. Wah, ayo merono. Wong kan kesibukan niku kula dereng. Nggih, kebetulan sami-sami pelukisipun ngoten lho. Nggih. Nggih. Dadi nyambung rasa ngoten. Nah, itu. Ini ceritanya itu enggak begitu urut Pak ya. Jadi ceritanya enggak begitu urut. Nggih. Kembali lagi tadi kenapa sih Eyang itu makamnya kok di sini padahal turun dari Solo ya, dari Pasundan, dari Pakubono itu ya. Ketika perang Diponegoro itu ya akhirnya yang Diponegoro Tegar tertangkap Jenderal Tekok Magelang itu sebenarnya beberapa minggu sebelumnya itu sudah dikasih rambu-rambu sebenarnya ya, sinyal nih. Maksudnya harus hati-hati dengan politiknya muncul atau penjajah itu. Maksudnya itu dia itu adalah licik dan sebagainya harus hati-hati. Jadi pesan begitu. Artinya yang langsung lewat ke Bimo, jadi dari sana sampai ke Bolase yang ada di Jogja itu, terus ke Gua Selarong, terus sampai Lerek, sampai ke Balikambang, terus sampai ke Alas Purwo Banyuwangi. Maaf, Balikambang ini napa Balikambang? Balikambang ya sini, Balikambang. Pagak nih kok nggih. Ya. Terus, pokoknya ngelihat pantai selatan. Pantai selatan. Sampai ke Alas Purwo. Sampai Alas Purwo, terus ke Coban Baung yang di Purwodadi. Purwodadi. Ya. Iya. Di dalam itu ada Coban Baung yang sempat belajar di situ. Terus yang terakhir itu di Sumurupas Mojokerto. Sampai sekarang masih ada itu? Ada, ya masih ada. Ya, saya juga sering ke sana. Gitu. Napak tilas sayang. Gitu. Ya. Nah itu di situ informasi yang saya terima itu Eyang izin masuk ke sumur itu oleh dirinya nggak diperbolehkan.
tapi ya mungkin dengan cara bagaimana itu akhirnya diperbolehkan. Nah, dengan tertandai di sekitar sumur itu ada sekitar 7 Pak, ada 7 potong kunyit ya, ada 7 potong kunyit dan apa gitu ya. Biasanya setiap hari itu kalau orang puasa Abdul Fitri itu kan diberi kode 1 potong kunyit, itu sampai ada 7, insya Allah tuh selama 7 hari ya, selama 7 hari. Itu yang itu merasa ditemui oleh leluhurnya yang ada di Kemursitan itu. Iya. Merasa ditemui oleh leluhurnya yang ada di Kemursitan itu, disuruh keluar. Ya, yang keluar dari Kemursitan menuju ibunya, yang langsung ke sini. Yang ke sini ini tahun 1840. Bos. Jadi 10 tahun setelah pemberontakan Pangeran Diponegoro. Benar sekali. Eyang itu juga dapat sebutan Diponegoro. Eyang ini juga dapat sebutan Diponegoro, tapi perjuangan Sukowati. Jadi Diponegoro Sukowati. Kalau Eyang itu kan Diponegoro Tegal Rejo. Ternyata Diponegoro itu bukan nama, itu adalah gelar suatu perjuangan. Ternyata Diponegoro itu adalah seperti panglima gitu. Jadi panglima perang di peristiwa apa di mana. Ternyata gitu. Saya juga baru paham Pak. Jadi Eyang itu Eyang itu Diponegoro Sukowati. Kalau Eyang Sultan Hamid itu Diponegoro Tegal Rejo. Ternyata tuh saya semak, begitu Diponegoro itu bukan nama orang gitu. Berarti masih banyak ya di ya, masyarakat. Ada lagi Diponegoro mana lagi gitu. Termasuk yang ditemukan di Madura ya, Pamekasan atau di mana kan ada ya? Ya ada ya berarti ya. Berarti itu menambah yakin kita bahwa Diponegoro itu bukan nama pribadi seseorang, tapi gelar yang dianugerahkan oleh kelompoknya itu, dia itu sebagai seorang pemimpin. Ternyata seperti itu kalau saya telah ya. Kalau gelar berarti punya makna kalimat Diponegoro. Ya. Itu seperti senopati lah. Nah, jadi yang di depan dalam memimpin perjuangan itu yang ada di depan. Garda depan. Iya. Ya di sini akhirnya ketemu dengan sekabat-sekabat Eyang ya waktu itu perjuangan, Mbah Senokromo, Mbah Sowidrono, Mbah Mas Gaib dari Cilacap dan lain-lain, itu ketemu di sini. Ternyata sudah nunggu bahwa secara secara spiritualnya atau isarohnya yang diterima oleh Eyang, ditemui oleh leluhurnya itu, menurut keyakinan Eyang itu, ya ini saya harus menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan ini, jadi tuntunan laku itu. Ternyata di sini sudah ditunggu informasi dari leluhur saya itu, dari Mbah Senokromo, Mbah Sowidrono, Mbah Mas Gaib dan sebagainya sudah menunggu di sini. Akhirnya itulah jadi siswa yang pertama. Yang lima tuntunan di sini diberi nama Purwaning Dumadi Kautaman Kasangkena. Ya akhirnya dari siswa-siswa dari Putrowaya setiap tahun itu ngumpul di sini, ya intinya menalurkan itu. Singkatnya itu, ya, kalau berkaitan dengan amanah yang telah disampaikan Eyang, terus artinya dari Pak Naga sampai ke Pak Suprapto tadi, ke Romo Suprapto Suroprojo itu sudah ya berkaitan dengan tahun di Wulawali Jumbo itu, sehingga tuntunannya di sini walaupun tidak menyampaikan secara secara rinci, jadi itu dicarikan bahasa lainnya gitu loh Pak. Jadi di sini bahasa lainnya itu agar tidak membongkar tadi loh. Jadi tuntunan ini jangan sampai diatur, jadi masih kuat. Jati dirinya jangan sampai terungkap. Ya gitu. Akhirnya Bapak itu mencari bahasa lainnya, tapi sama. Jadi tuntunan di situ diberi nama itu Dasa Wasita Marga. Jadi 10. Jadi intinya ada kitab pun Pak.
Ada tinggalan banyak. Wonten. Tinggalan kitab ada. Tapi kalau yang ini nggak boleh ditulis. Ngapunten. Kalau yang tuntunan ini secara lisan nggak boleh ditulis. Paham. Iya. Paham. Ini diberi nama Dasa Wasita Marga tadi. Jadi ada 10 jalan manusia itu mulai dari kelahiran sampai menuju kesempurnaan nanti. Hakikatnya itulah Penataan perjalanan hidup. ya Supaya perjalanan bisa hidup. mencapai kebahagiaan. Ya betul. Nah di situ dari Purwane, Dumadi, Kautaman, Asampurnan. Jadi Purwane itu asal mulane, Dumadi itu wujud iki, maksudnya wujud manusia, wujud alam dan sebagainya. Terus Kautaman itu menuju suatu yang utama, yang bagus, terus menuju satu kesempurnaan. Akhirnya itu menuju satu kesempurnaan. Itu maunya tuntunan Pak, tapi kalau manusianya ya entah. Tapi tuntunannya Maunya bagus itu. tuntunan, ya maunya Bagus tuntunan. itu. Tapi kalau manusianya seperti saya ya entah nanti. Intinya bersumber dari alam ya. Iya. Aja dari kondisi. Berarti kan intinya sampurnaning urip sama sampurnaning mati kan. Ya betul. Berarti ini kan apa? Cokro panggilingan ya. Ya bisa, ya betul bisa dikatakan cokro manggilingan. Perputaran hidup itu, perjalanan hidup. Mulai dari lahir sampai mati nanti. Berarti ini tatarannya pun tingkatan rasa napa nggih istilahnya? Kan nonton kan niku. Intinya dalam agama Islam ya, agama Islam kan mengarah ke makrifat sejati, istilahnya kan wonten Ya, istilahnya. ya di sini memang pujian-pujian itu nggak bisa Pak meninggalkan al-tirkah Islam itu nggak bisa Pak. Pujiannya ya ada pujian yang isinya itu sholawat, istighfar, itu pujian-pujian itu. Dan di sini ada lagi tinggal itu namanya pujian rasa sampurno. Jadi ilmu pujian rasa sampurno itu yang bisa diucapkan, maksudnya itu yang bisa disampaikan secara umum. Gitu. Karena terkait dengan istilahnya rasa Ya, batin kan. Terus ada ritual-ritual tertentu Pak kalau ada ya. Ini setiap malam Sabtu Legi dan Jumat Legi. Sabtu Legi sama Jumat. Ya, malam Sabtu Legi Jumat Legi itu biasanya sarasan dan ya puji-pujian itu Pak. Hari sakral itu ya. Ya, jadi Sabtu Legi itu surutnya Eyang Jumat. Oh, ya. Sarasan. Ya seperti ini Pak, ya sarasan seperti ini. Jadi Tirakatan. ya ngomong-ngomong pada waktu itu sudah terikat adanya itu agama. Jadi ketika karena di sini levelnya bukan agama lagi Pak. Iya, Jadi itu di sini kerohanian untuk mendewasakan rohani. Betul sekali. Jadi untuk menjalankan rohani tidak usah membagikan agama, tidak membahas tentang aturan-aturan dan sebagainya. Itu ada intinya pengayaman. Jadi yo kalau warga PDKK ini ya multi. Jadi yang dari Hindu juga ada, Oh, yang gitu dari ya, Pak. Kristen juga ada, apalagi yang Islam. besar Iya, iya benar. Bisa membaur, merangkul ya. Iya. Karena kalau sudah masuk ke Purwani itu masuk ke utama campuran ini sudah tidak membahas agama lagi. Walaupun yang dikupas itu tentang nilai-nilai agama gitu maksudnya. Iya gitu. Jadi kalau sudah menanya, oh namanya agamanya apa? Namanya apa? Udah. Jadi tidak salah saya. Terus ini apa bisa Pak ditunjukkan makam yang Bisa enggak, Pak? untuk menyingkat waktu biar nggak ganggu kedalin jenengan. Tapi kalau yang di makam Eyang sementara ini karena dia juga pernah wasiat, jadi masih belum berani untuk memperbolehkan untuk diwudu. Kalau yang makam Eyang Elang. Berarti kalau yang depan ini tidak apa-apa. Oh, Jadi yang ini pintu depan ini tidak apa-apa. Kalau yang di dalam karena dulu ya kalau saya sih bagi generasi yang sekarang dulu yang kesini itu sembunyi. Nah, akhirnya namanya ininya dirahasiakan. Tapi dengan tahun dimulai Joko bla tadi, saya kira juga nggak ada masalah. Tapi berhubung terjadi wasiat, saya tetap nggak berani. oh iya paham sekali. Karena itu amanat harus Ya, dipegang amanat. teguh. Kualat. Iya kan orang itu kualat.
Tapi secara penalaran sudah boleh, sekarang sudah diceritakan. Ya nggak apa-apa, sekarang pemerintahan republik ya. Oh iya. Yang ini juga apa dulu berjuang ingin Indonesia merdeka ya, saya kira juga sekarang kita harus getol giat untuk membantu program pemerintah. Oh itu wajib itu pasti. Sebagai warga negara yang baik itu. Iya. Memang tapi maka ini suasananya hujan teman-teman. dagingnya ini ada di saya. Mas, saged diterangkan Mas, nih Mas. Yang ini beliau, Ini mantan yang Sunaryo Purwowijoyo. yang tengah niki nggih. Ini tengah lajeng menawi putra mbajengipun Eyang niki Mbah Saleh. Sebelah niki Mbah Saleh. Mbah Saleh. Oh, Mbah Kaliroso. Eyang. Oh, sana kali raya ini pun. Ini oke juga ini. Niki ya nung putar pun ya. Oh, niki Mbak Robi ngatur nika dan Mbak Yun pun Mbak Naryo. Oh, Mbak Bukasan nika garwanipun. Garwanipun. Iki saking Ponorogo. Asli Ponorogo Pak. Nggih, siswanipun yang lajeng pikantuk putranipun. Oh, ngoten. Mbak Robi ngatur. Niki Mbak Nika Mbah Kaliroso. Nggih, Mbak Kaliroso. Mboten napa-napa. Yang saleh, mboten napa lan iki. Menawi wonten yang mae bagus. Oh. Ini rayinipun. Oh, rayinipun yang Kaliroso. Oke, teman-teman masuk ke area makam dari yang Kaliroso. Nggih, monggo, monggo. Nggih, monggo.
Oke teman-teman, Ki Samudroso sedang berhubungan kontak batin dengan Panembahan Taliroso. Ini menunjukkan meninggalnya itu tahun 1874. Oke teman-teman, saya berada di lokasi areal makam Mbah Surya Alam. Loh, bentar Ki, saya mau nanyakan ini bukti ini. Enggak. Oh, oke teman-teman, nggak boleh diungkap ini. Oke ya. Dah. Oke teman-teman, ini yang tengah ini adalah makamnya Mbah Surya Alam atau Kanjeng Jimat ya. Ini memang amanatnya beliau nggak boleh difoto ataupun di syuting ya. Tapi Ki Samudroso juga mengatakan memang nggak boleh diliput. Jadi kalau di luar komplek makam ini boleh diliput. Enggak, maksud saya itu penerawangannya sampean memang benar-benar nggak boleh diliput. Kalau Mas Gigi mengatakan memang nggak boleh diliput, terus maksud saya lihat dari fasenya Mas Gigi sendiri. Aku kenal panjenengan mana tunggal 3 fase maupun yang 3 nanti aku meneh kula panjang ngoten lan maksudnya kirang 3 fase panjenengan monggo jenengan alih-alih satu saat nggih. Tapi kalau mboten saged masuk intinya sampai kapan karena tinggal tergantung dari perjalanan keluhuran panjenengan para penetrasi pun agar itu pulang. Dan kalau mau dengan sampun ketribut 7 fase, mereka bulan tinggal 3 fase, sing jarang tanggal lampai, makanya sampun mendesak tahu perjalanan itu. Inti bukan kalau sebutakan ya saya masuk seperti inilah. Saya pancing biar Ki Samudroso membuka. Maksud saya seperti itu. Biar masyarakat penikmat video saya itu bukan ngoyoworo, katanya Mas Digi nggak boleh di syuting ya. Maksud saya itu. Karena ada apa rahasianya nggak mau diliput sebenarnya maksudnya ada Cahayanya ya tertentu untuk menunggu istilahnya jumenenge panjenengan duduk manis Kok ke saya? ya nggak tahu mintanya gitu. Padahal putra ayang turun-turunannya itu banyak. Ya. Semuanya meskipun putranya banyak kan nggak dilihat dari usia orangnya, tapi dilihat dari isi jeroannya mana yang sekiranya pas untuk mencapai trap itu. Walau ya, uang bukan di sini. Kalau walau kangge omongan Paulo nyuwun ngapunten panjenengan siseni ucapan Paulo
nek sampun panjenengan masuk gerbang tinggal kurang 3 fase. Maksudipun kurang 3 fase niku napa panjenengan paduki napa ini. Nah, Ya, teman-teman ini ngobrol santai ya sama mulanipun kalau Mas Gigi sama Ki Samudra Rasa. Sampun kula paringi sanepa, kula dipun angsalaken mupros kaping 3. Maksudipun jadi perjalananipun panjenengan tinggal kirang 3 fase untuk mengarah penyampaian pesan. Nah, intinya apa? Panjenengan pun paham kan bukan sakit Tidak ada di karena itu sabun rasa. itu kan rahasia. Kan pun sampun nonton Mbah Tali Rasa. Ya. Jadi kalau saya telah sih dari apa yang disampaikan oleh Ki Samudra Rasa. Itu berarti berkaitan dengan ini amanah-amanah ya. Amanah-amanah ya. Ya, Ini masalah enggak sembarangan. ya semoga lah. Istilahnya nanti akan terbongkar terbuka. Kenapa seperti itu? Karena Eyang punya maksud tersendiri. Oh, sampai-sampai era tua dan era muda. Kadang cara penerimaannya kan nggak sama. Kadang kalau era muda kan asal di luar dari rasa pangrosanya nggak dipakai. Tapi kalau era tua, rasa pangrosanya pas ke tepat ke satu titik. Orang hidup yang dicari kan satu titik. Kan intinya pada intinya panjenengan kan satu titik, nanti yang dicari 3 fase itu penuh. Yang arah nanti yes, intinya itu loh Pak. Terus kalau Hakikatnya tuntunan lah. saya makanya perintah dulu. Boten napa panjenengan ingkang dipun pilih bukan angsal loh, bukan angsal. Ya cukup dirasa saja. Oke. Cukup dirasa. Oke teman-teman, saya akhiri ya kunjungan saya di Padepokan yang Kanjeng Simat. Kanjeng Simat Panembahan Sereal. Semoga bermanfaat untuk khalayak umum, dan kalau ingin berziarah masyarakat umum boleh ya? Boleh. Silahkan datang di Dusun Kasembon. Dusun Sembon. Dusun Sembon. Sembon Turenan, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum. Welcome ya. Alhamdulillah. Teman-teman silahkan aja datang ke sini ya untuk kirim doa. Intinya kita mengambil nama Allah. Karena intinya itu yang Ya. bantu ya. Iya kalau fokus ke sini ya yang Panembahan Sereal. Mbah Surya Alam ya. Ya maksud saya seperti itulah. Lebih spesifik. Ya. Semoga bermanfaat teman-teman, sehingga bisa menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, dan menjadikan masyarakat khalayak umum tahu leluhurnya ada di sini. Dan jangan lupa teman-teman untuk bantu channel saya untuk subscribe, like, dan komen. Dan saya doakan teman-teman semua panjangan umur, banyak rezeki, dan dimudahkan segala apa menjadi cita-citanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gak rewel.